Halo rekan-rekan, selamat datang kembali di channel ini, channelnya para tenaga honorer, P3K, dan aparatur sipil negara lainnya. Pada video kali ini, saya akan membagikan kabar yang bagus bagi rekan-rekan para tenaga honorer terkait dengan rencana kebijakan pemerintah dalam rangka pengangkatan P3K bagi tenaga non-aparatur sipil negara. Untuk itu, kepada rekan-rekan silakan disimak secara lengkap video ini agar rekan-rekan sekalian bisa menerima informasi secara utuh dan menyeluruh. Rekan-rekan sekalian, pemerintah saat ini telah memberikan sinyal bakal ada perubahan aturan penentuan kelulusan dalam seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja bagi para tenaga honorer. Jadi hal itu diketahui saat pertemuan antara Menpan RB bersama dengan Badan Kepegawaian Negara. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas pun meminta kepada Badan Kepegawaian Negara untuk membuat satu kebijakan atau simulasi dan kajian terkini terkait kelulusan dalam seleksi P3K. Nah, rekan-rekan sekalian, diketahui bersama bahwa seleksi P3K ini tentu memprioritaskan bagi para tenaga honorer dan para tenaga non-aparatur sipil negara lainnya. Akan tetapi yang menjadi permasalahan selama ini adalah tidak adanya kebijakan-kebijakan afirmasi atau nilai bonus bagi tenaga honorer, tenaga teknis administrasi. Berbeda halnya dengan honorer tenaga guru dan tenaga kesehatan, masing-masing telah memiliki tambahan nilai bonus atau nilai afirmasi yang tentunya ini bisa mendukung dan mempermulus jalan bagi para tenaga honorer dua sektor tersebut untuk diangkat atau lulus dalam seleksi P3K. Sangat berbeda dan bertolak belakang dengan para tenaga honorer, tenaga teknis administrasi. Nah, rekan-rekan sekalian, dari pertemuan antara Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Badan Kepegawaian Negara di beberapa waktu yang lalu, ada sinyal bahwa kebijakan pemberian nilai bonus atau nilai afirmasi kepada para tenaga honorer teknis administrasi di dalam pelaksanaan seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Azwar Anas mengatakan bahwa langkah ini dilakukan menyusul banyaknya masukan melalui media sosial maupun secara langsung kepada dirinya terkait dengan nilai ambang batas atau passing grade dalam seleksi aparatur sipil negara P3K. Passing grade tersebut sebelumnya diusulkan masing-masing instansi pembina kepegawaian yang ada di daerah. Azwar Anas menyebutkan bahwa pihaknya sudah membahas soal passing grade dengan Badan Kepegawaian Negara. Yang pertama, pihaknya sedang mensimulasikan beberapa hal soal penyesuaian passing grade untuk potensi ada afirmasi-afirmasi. Dari apa yang dikatakan oleh Bapak Menpan ini, bahwa yang pertama yang akan dilakukan adalah saat ini pihak terkait sedang melakukan simulasi terkait dengan penyesuaian atau perubahan passing grade atau nilai ambang batas di dalam seleksi penerimaan P3K, khususnya bagi para tenaga honorer teknis administrasi. Ia juga mengatakan bahwa peluang akan diterapkannya afirmasi atau tambahan nilai bagi para tenaga honorer teknis administrasi. Selama ini diketahui bersama bahwa seperti yang saya katakan tadi, tenaga teknis administrasi atau tenaga honorer teknis administrasi selama ini belum pernah mendapatkan nilai afirmasi pada saat mengikuti seleksi P3K di tahun lalu dan awal tahun ini. Kedua, rekan-rekan sekalian, yang disampaikan oleh Bapak Menpan Abdullah Azwar Anas bahwa pihaknya tentu terlebih dahulu akan mengumpulkan puluhan instansi pembina, dalam hal ini instansi pemerintah pusat maupun instansi pemerintah daerah, agar ke depan kebutuhan instansi pembina bisa tetap terjawab
dengan hasil rekrutmen yang ada. Karena tentu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara harus mengetahui kebutuhan kompetensi dari instansi pembina masing-masing jabatan. Rekan-rekan sekalian, pria kelahiran 6 Agustus tahun 1973 itu juga menyebutkan bahwa berdasarkan reformasi dan simulasi yang akan dilakukan Badan Kepegawaian Negara, kini sedang dimatangkan, nantinya bisa diputuskan adanya potensi afirmasi bagi penentu ambang batas seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi peluang atau potensi kebijakan afirmasi bagi para tenaga honorer yang mengikuti seleksi ini besar kemungkinan akan dilaksanakan pada seleksi P3K di tahun ini. Azwar Anas juga menyebutkan bahwa dari berbagai masukan terkait passing grade yang disebut menyebabkan ada sejumlah peserta yang dinyatakan tidak lolos. Itu sudah dibahas oleh pihak Kemenpan, tetapi tentu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Badan Kepegawaian Negara juga harus melibatkan instansi pembina lainnya. Karena instansi pembina dalam hal ini pemerintah daerah dan pemerintah pusat itu yang mengusulkan skema passing grade sesuai dengan kebutuhan mereka. Rekan-rekan sekalian, diketahui bahwa nilai passing grade atau ambang batas itu ditentukan oleh masing-masing instansi pembina dan instansi sektoral masing-masing jabatan fungsional. Jadi selama ini untuk seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, nilai ambang batasnya itu ditentukan oleh masing-masing pemerintah daerah atau instansi pusat yang ada. Sementara untuk soal-soal di dalam Computer Assist Test atau CAT itu disusun oleh instansi pembina masing-masing jabatan bersama konsorsium yang terdiri dari berbagai perguruan tinggi. Jadi rekan-rekan sekalian, dari apa yang disampaikan ini bahwa selama ini soal-soal CAT itu ternyata disusun oleh instansi pembina masing-masing jabatan yang bekerja sama dengan berbagai konsorsium yang terdiri dari berbagai perguruan tinggi. Oleh karena itu, pihak Menpan juga meminta untuk dilakukan reformulasi baik terkait passing grade maupun terhadap instansi-instansi pembina yang merumuskan soal-soal bagi ujian teman-teman P3K. Nah, rekan-rekan sekalian, menanggapi hal itu, Bapak Pelaksana Tugas Kepala Badan Kepegawaian Negara Bima Arya Wibisana mengatakan bahwa saat ini jajarannya akan melakukan simulasi atas afirmasi-afirmasi yang nantinya akan diterapkan, terutama afirmasi terkait nilai ambang batas dan masa kerja dari tenaga non-ASN atau tenaga honorer. Jadi masa kerja dari teman-teman sekalian yang merupakan tenaga honorer ini menjadi pertimbangan di dalam hal memberikan atau mendapatkan nilai afirmasi atau tambahan nilai pada saat mengikuti seleksi P3K. Bima Arya mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan simulasi sejauh mana afirmasi-afirmasi itu bisa dilakukan. Jika nanti hasilnya sudah ada, maka selanjutnya akan disampaikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. Nah, rekan-rekan sekalian, tentu kabar ini merupakan kabar yang cukup baik dan mudah-mudahan ini bisa diterapkan pada seleksi penerimaan P3K di tahun 2023 ini. Kenapa saya katakan cukup baik? Oleh karena pertimbangan masa kerja tetap menjadi pertimbangan bagi kelulusan rekan-rekan honorer di dalam mengikuti seleksi P3K. Tentu yang memiliki masa kerja yang cukup lama tentu akan mendapatkan nilai afirmasi atau tambahan nilai yang cukup besar dibandingkan dengan rekan-rekan sekalian tenaga honorer yang ikut seleksi P3K akan tetapi memiliki masa kerja yang tidak terlalu lama. Mudah-mudahan saja kebijakan pemberian afirmasi ini bisa segera diterapkan dan bisa mengakomodir seluruh rekan-rekan para tenaga honorer teknis administrasi agar bisa diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Rekan-rekan sekalian, demikian informasi pada video kali ini. Terima kasih telah menyaksikan. Ayo subscribe channel ini agar rekan-rekan terus menerima update informasi seputar tenaga honorer non-aparatur sipil negara dan P3K. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di video berikutnya.